Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Safira Sofiana dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal Teori Hukum Pidana Lanjutan yang ditulis oleh Adu Wirasmanto, Tumpal Napitulu, Wahyu Mijaya, Dwi Rohayati, dan M. Rendi Aridayani. Bab pertama tentang konsep hak asasi manusia Indonesia hukum kodrat dalam perspektif positivisme hukum, utilitarianisme, dan mazhab sejarah yang ditulis oleh Adu Wirasmanto. Abad ke-18 sampai 19 merupakan fase menurunnya pengaruh teori hukum kodrat karena dikritisi oleh rasionalisme dan sekularisme, di mana rasionalisme dan sekularisme dianggap lebih dapat diterima secara akal dan dianggap lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam hukum kodrat, persoalan-persoalan sekitar keadilan dan moral menjadi hal yang utama, sedangkan dalam positivisme yang utama adalah persoalan-persoalan pengalaman hidup manusia dan perlunya memisahkan hukum dan moral atau pemisahan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, hukum kodrat sebagai konsep dasar dari hak asasi manusia. Hak-hak yang wajib dihormati yang tidak berdasar pada hukum yang tertulis, yang merupakan pendapat aliran hukum kodrat, mendapat perhatian kembali terutama setelah manusia merenungkan akibat timbulnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana saat itu nasib manusia dianggap sangat memprihatinkan. Dua, hukum kodrat sebagai sebuah konsep. Sejarah hukum kodrat dimulai pada zaman Yunani. Hukum kodrat adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Sumber hukum kodrat yaitu Tuhan dan akal. Di sisi lain, dalam kajian ontologi hukum kodrat dapat dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, rasionalisme yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Yang kedua, irasionalisme yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Yang ketiga, empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak dapat diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, hidung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari diri kita sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.